teman-teman, kembali lagi di Yon Bros. Yon Bros. Kalau bukan Yon Bros apa lagi aja? Selamat hari Sabtu teman-teman. Hari Sabtu ya. Harusnya kita di luar. Tapi sebelum betul. Bersama teman-teman. Tapi di hari ini kita take ya. Ya, kita produktif sama anaknya produktif. Produktif yuk, bisa yuk 11 view yuk. 11 view. Yakin dong, yakin. Yakin. Akhir ya. Sekarang kita ditemenin produser kita dari Yon Bros. Produser. Halo, Produser ya. Perkenalkan diri dulu dong. perkenalkan saya produsernya Yon Bros di sini. Ini mah Vietcong nih, Vietcong. Xin chào, Xin chào. Ciao. Itu dia. Cincau itu bahasa apa tuh? bahasa Vietnam. Oh iya dari Vietnam ya Mas. Iya. Tapi betul. emang lu keturunan Vietnam? Enggak sih. Enggak ya, oke, Tapi sorry. mirip lah ya. Mirip. Substitutionnya Pile yang kata pergi ya hari Jumat. Pergi, kita kena troll. Kena troll ya teman-teman. Nah. Pergi tiba-tiba di Bandung. Iya. Urusan Ngomongnya cuma bisnis pergi. gitu ya, urusan Iya bisnis. gitu loh. Tidak, apa sih ngomongnya pergi hari Jumat kan ya? Pergi. Gua nggak Kira-kira bisa, pergi boy. ke Blok M. Iya. Atau misalnya Pacaran. ke Puncak ya ngapain kan. Iya. Atau ke Bogor Apa nih ya? Ke biasanya. Bogor lah, ke Bogor. Iya. Bogor. Ketemu ini nyokapnya. Nyokapnya Di biasanya. Bogor. Iya. Eh, Ya gue cek semuanya. kena gocek. Tiba-tiba di Bandung. Iya. Ya hari ini buat Pile nih kalau nonton ya, bapak produser kita cukup marah hari ini ya, harus menggantikan dia ya. Tahu loh. Nanti gue ganti sama Lord loh. Nah kan. Bisa sampai turun dari medan perang pakai anu. Itu Tapi dia. gue liat produser suaranya agak kecil ya. Iya. Naik dikit. Iya. Turun. Oh agak kecil. Emang suara produser agak gitu, agak suara produser. Harus jaga wibawa Dia soalnya. jadi jaga wibawa. Ciri khas produser emang gitu. Oke, tim kreatif hari ini kita mau bahas apa tim kreatif? Jadi kita hari ini mau ngomongin, gue nyontek dulu ngomong-ngomong. Gak apa-apa. Gaya hidup milenial dan internet. Gila ya. Kenapa tuh Pak tim kreatif? Jadi karena apa ya sebenarnya gue bingung. Itu. Kenapa Maksudnya gini, bingung? kita kan kalau ngomongin gaya hidup, kita kan ada di zaman yang sangat maju sekarang. Milenial. Bisa dibilang sangat maju. Maju Betul. banget. Maju banget. Kita ya. kita lebih sering disebut gaya hidup milenial lah, orang-orang milenial gitu Betul. kan. Gitu. Dan itu sangat erat hubungannya dengan internet. Betul. Karena setiap hari pasti kita menggunakan internet. Baik itu untuk sosial media, belanja, ataupun melakukan hal-hal yang baik dan tidak baik, semua pakai internet. Betul. Gitu. Nah, pasti di saat kita menggunakan internet ada hal yang baik dan tidak baik. Betul. Iya. Iya. Aji gue ngomong Efek positif dan negatif. Makanya gue agak bingung ketika Gua baik dan ngomong tidak apa baik sih, apa maksudnya. Kok kebanyakan ininya. tim kreatif tapi jadi kreatif Nggak gitu. kreatif. Itu udah bentuk dari kreatif gue aja sebenarnya. Iya, terus akhirnya kita jadi intinya mau ngomongin apa nih, baik dan tidak baik itu gimana? Kita ngomongin gaya hidup milenial dan internet. Iya. Kita mau ngomongin dari sisi positifnya dulu kali ya. Sisi kita positifnya. Kita kan hidup di bawah. Oh, maksud Di lu di era internet loh. Nah, di era di internet. era serba internet. ya? Serba instan. Kalau dulu misalnya kayak kita masih sekolah ya SMP lah ya, internet baru mulai Kita baru boomingnya. melek lah ya. SD sampai SMP kan internet baru mulai masuk kan. Iya. Kita baru belajar lah. Kalau sekarang kan semua orang udah melek Paham. internet. Paham internet lah. Kalau dulu hanya ya orang-orang tertentu doang yang bisa akses internet. Iya, Paling ke iya. warnet. Kalau sekarang internet mah kebutuhan primer ya. Iya. Kebutuhan utama. Kebutuhan utama. Disandingin Pokoknya dengan PS5. harta, tahta, dan kuota. Tapi- Gimana? Sorry produser? Apa? Harta, tahta, kuota. Nah, Harta tahta kuota. Jadi wanita udah gak penting. harta, Iya. tata, kuota PS5 aja. Tapi kalau gue tetap harta tahta. Ini kayaknya PS5 lu. Tio ini ngebet banget beli PS5 ya. Santai, itu Iya. udah kebutuhan. Makanya tolong yang viewer Nah, subscribe-nya Ayo naikin dong, dong. yuk di up yuk. Nanti Iya, kita kalau di-up. misalnya kita beli PS5 kita nih bisa main streaming game ya. Betul. Iya nggak? Kita bisa jadi ngalahin. Betul. Udah mulai maksa. Gue Biar- udah denger. Kalau- Biar bisa cuan dulu yang penting. Kita mulai dari Pak Produser aja kali ya. Bro, lu gimana Produsernya Pak soalnya Produser? pusing. Kenapa? Kita bahas internet ya kan. Gaya hidup lu dengan internet nih. Yang positif lu tuh gimana? Apa yang lu bisa hasilkan secara positif dari gaya hidup lu dengan internet ini? Kalau dari internet positif jadi kayak ini dong, IndiHome. Iya. Gimana Pak Kalau Produser? internet masuk. internet positif tuh misalnya ya positif di dalam kehidupan tuh kayak misalnya sekarang kita termudahkan dari dalam gaya hidup lah ibaratnya. Sekarang kita mau butuh apa-apa cukup dari handphone kita, dari smartphone kita lah. Kalau handphone kan luas ini ya. Smartphone kita butuh apa, mau transportasi kita
udah ada transportasi online. Mau beli makan juga ada. Udah dalam satu aplikasi malah. Betul. Kita mau belanja udah belanja online. Belanjanya belanja online. Sekarang Kalau juga zaman dulu lewat online kita bisa mencari jodoh. Betul. Nah, Betul kan? Jodoh lu mana? Nggak ada. Ya udah. mungkin masih ada di dalam kuota itu kan. Oh iya benar. Mungkin gue kurang swipe kanan, swipe kiri. Iya, betul. Lu kebanyakan swipe kiri mungkin. Mungkin. Atau enggak lu di swipe kiri. Betul. Kayaknya itu sih yang kedua. Banyak kemungkinan. Kayaknya sih yang kedua. Tapi emang internet itu sebenarnya nih lu nih. sekarang Gimana bagus nih? maksudnya. Apa-apa jadi bisa gitu. Makanya bisa melakukan hal-hal yang baik bisa, hal yang tidak baik juga bisa. Gitu kan. Misalnya main Tinder, jangan gue nggak boleh sebut. Nggak apa-apa. Ya udah lu sebut gimana aja. Ya udahlah. Mungkin Pokoknya main aplikasi Tinder dating apps. boleh ya endorse. Bagian ini. Produser. Produser Iya. emang. Produser. Mungkin Bumble bisa kita iklan. Bumble mainnya Kita Bumble. 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 Kita Bumble. Yang penting pokoknya yang disebut aja nggak apa-apa. Produser. Ntar kontak-kontak saya aja. Nah, produser. Ya sampai hal-hal yang kayak nyari jodoh kan sebenarnya bukan yang bisa dilakukan bukan yang bisa dilakukan atau online sih, cuma agak Memudahkan lah, ya jadi memudahkan. kita dimudahkan untuk itu. Terus sekarang kalau gua lebih di game sih kalau gua. Iya. Positif banget tuh untuk gua. Di game kan, jadi setiap hari main game sampai nggak ngapa-ngapain. Itu jadi jatuh negatif dong ya. Itu emang gara-gara gua aja sih sebenarnya. Berarti lu anjing. Gak mau ngapain. Emang lu nya aja gabut. Lu gimana Bert kalau lu Bert? Kalau gue tentu jangan di zaman milenial sekarang, di zaman yang maju sekarang, tentu Kita mau cari informasi juga, Bray. apa tuh? Kita nggak mau nyari informasi. Iya, benar sabar. Udah Gilbert nih. Gimana tadi? Zaman milenial. Oh iya, di zaman milenial sekarang internet tuh mempermudahkan kita banget gitu. Terutama dalam kehidupan gue kayak contoh berkomunikasi dengan teman-teman kita. Ya kan? Iya benar. Dulu tuh kita tuh zaman-zaman komunikasi tuh yakin aja kayak ntar gue jam 3 ke rumah lu ya. Misalkan gitu. Iya. Ya tuh 3. pokoknya yakin aja jam 3 teman lu datang. Tapi 3 tadi gini, Bert. Gini maksud gue. Oh, oke. Ya kan tangan gue rada gede jadi kita Oke. iya, gitu ya bermasalahin aja. Oke. Kurang kayaknya nih. Terus lu? Misalnya jam 3 gitu kan. Dulu kan kalau kita jam 3 kan misalnya mau ke rumah teman ya udah lu nungguin teman atau kita ke rumah teman ya yakin aja kalau temen lu datang gitu bakal datang. Iya. Kalau sekarang kita kan bisa kayak Cross check ulang 10 cross kali ya. check 10 kali. 10 kali. Terus zaman dulu tuh paling zaman yang sekarang tuh kayak dulu tuh kalau ke rumah teman pasti misalkan Tio nih. Tio. Wah sekarang mah enggak. Iya. Tiba-tiba Telepon. kalau udah ada bunyi suara teleponan WhatsApp, WhatsApp pasti iya. temen lu udah di depan. Jadi lebih enak dulu kan. Walaupun mudah. walaupun di Komunikasi depan menjadi rumah lebih ada mudah. tombol bel tuh Iya, pasti lebih efektif nelpon. Cuman ada yang buruknya itu, Pak. Apa? Buruknya dari itu dengan adanya aplikasi-aplikasi chatting memudahkan kita, tapi ada buruknya juga. Jadi menjauhkan yang dekat, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu dia. Ya kan? Kadang-kadang kita misalnya lagi ngumpul lagi aja. kumpul begini, tapi kita tapi malah sibuk main gadget sendiri. Bener sih, itu yang buruknya buat perkembangan Ya, zaman apa sekarang. quality time-nya jadi berkurang. lah. Betul banget tuh. Kayak gue kemarin juga habis jalan-jalan, gue misalnya sama keluarga gue. Pertama foto-foto oke lah, standar gitu. Lama-lama lah main HP masing-masing. Nah, Iya. itu dia. Biasanya pas lagi mau makan kan nunggu-nunggu Ngupload biasa. ngupload. Mungkin lu Sibuk harus main jalan-jalan HP. sama kita Bert, jadi bisa ngobrol. Nggak, kalau malu mah gue kayak ngerasa hati-hati gitu, maksudnya kayak gue mantau terus. Karena apa nih? Lu berdua tuh Matio tuh kalau misalkan lagi jalan suka senyum-senyum sendiri gitu. Lah, anjing. Kayak Gua orangnya ceria emang. gue lagi ngobrol lagi asik Gua nih, ceria, set. emang Terus ceria orang. tiba-tiba gue pandang-pandang napilnya nih. Set. Lihat belakang, tiba-tiba lagi kayak gini, senyum-senyum. Nah, kayak gini-gini nih bahaya nih. Bisnis namanya Bert. Oke, siap. Lagi ngomongin game itu. Bisnis apa ngulur? Main game. Gue lagi ngajarin Joshua gimana gacha dapat bintang 5. Oh, gacha tuh gacha cewek, barangkali dapet, gacha. Kalau itu dah. Kalau lu gimana yo? Ada nggak? Kalau gue setuju dari komunikasi ya. Dulu kita hidup di komunikasi masih pakai burung merpati kan, dikirim-kirim. So iya banget. Iya. Bajak laut lu bangsat. Betul. Bajak laut lu. Pas gue masih ikut di perang Vietnam tuh kayak gitu. Burung pakai- merpati kan? Pakai burung merpati. Anjir, kebetulan gue lagi main Bajak laut sih Tio. Gue lagi main Assassin's Creed, kebetulan pakai burung itu tuh. Burung kan, pakai burung kan, burung, yang iya, diikat di kakinya kan. Iya, anjir. Oke, biasa Burung bercanda. merpati. Kita jadi punya teman-teman luar negara kita. Iya. Gara-gara Benar. internet nih sebenarnya. Iya.
Dari Discord kita punya ada lah. Sebenarnya karena Omega lu punya teman Ini kayak ngomong luar negeri. sendiri gimana sih? Diatur ya. Gue ngomong belum kelar aja baru gini. Makanya Gue bercanda dipotong. lagi mikirnya kita motong nih aja. iya. Sabar dulu Episode ini guys. emang agak kacau tapi kita dengerin aja apa ya. Itu dia. Gue baru nyari bahan loh kan. Itu dia. Terus tapi dulu inget kan wartel ngerasain Pakai, ya wartel pakai. kan. Dapat wartel. Wartel masih dapet. Terus dulu kalau kita udah mulai bergeser nih dari biasa baca koran ini kan. Koran ya benar. Sekarang baca koran tinggal gini aja gitu kan. Iya, oh ya benar, benar. Dulu kita kan masih langganan koran gitu kan dikirim-kirim ke rumah gitu atau beli koran. Nah, tapi kalau dari internet tuh dampak yang paling menurut gue paling positif buat gue ya. Tadinya gue ngerti gadget nih, tapi makin lama nih karena internetnya gue jadi mempermudah gue nyari informasi bener-bener kayak nyari komputer lah lebih tepatnya kan. Dulu kan di SMP udah mainan komputer nih sama Pak Produser kan. Pak Produser udah overclock gitu kan. Iya, Udah paham tuh kita nyari internet, pelajaran di internet gitu kan. Kenal internet kan SMP. Udah berubah gaya hidup gue sangat positif. Pulang sekolah kita main ke Bumble, main PB anjing. Gaya hidup positif. Itu positif Ya banget tuh. Itu waktu SMP maksudnya begitu. Kalau SMP ke Bumble. Bumble waktu SMP. Lari-larian. Itu sama- pokoknya sangat positif. Bahkan sampai guru pun datang. Nah, Positif sekali. Udah mulai disergap cuma kita nggak apa-apa. yaudah deh. Udah bilang aja lu cabut ke warnet, udah itu aja. Gak usah ngomong positif bangsa. Oh, yaudah. Positif dong. Gambarnya bapak-bapak. Udah positif biasa. Lanjut nih. Kan tadi kan kita udah ngomongin positif kan. Iya. Cuma kan ini loh, kita kan lebih tepatnya mau bahas ke orang, karena kan di zaman kode orang-orang sebut nih, kalau boomer sebut kita bilang anak milenial nih gitu kan. Yoi. Anak milenial nih gitu kan. Jadi emang orang boomer ini melihat milenialnya gaya hidupnya itu sangat berbeda. Karena dampak dari internet tadi dan globalisasi. Iya, Gitu kan? iya. Nah, tapi kan karena ada gaya hidup milenial ini, milenial menciptakan gaya hidup yang baru kan dengan internet kan. Jadi kan tentu ada internet, karena ada internet itu ada positifnya, tadi kita udah sebutin kan, meskipun agak ngaco gitu kan, tapi asumsi pribadi namanya juga kan. Asumsi. Iya, ada negatifnya juga gitu kan. Kalau negatifnya nih menurut gue nih, Nyontek dulu. nyontek dulu biasa. Oke. Apa? Aduh. Wajar. Ini nggak apa-apa. Wajar. Wajar. Yang kedua tuh, tadi bener kan, mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Nah, itu Salah satu dampak negatif. negatif internet sosial Positif media. dan negatif jadinya. Ya bisa. Tapi ada Kalau sosial, digunakan terlalu berlebihan. Iya. tapi dengan ada sosial media itu bisa begitu kan? Iya kan? Iya, ada sosial media. benar. Tapi nih kan, karena ini juga karena gue yang baca ya, ini kembali lagi asumsi pribadi ya. Oke. Betul. Iya. Kita lihat misalkan di Instagram, Twitter atau semacamnya gitu. Dulu ada Pet juga kan? Ada. Iya, Foursquare, dulu ada gitu. Pet. Friendster. Friendster. Friendster udah kejauhan, Pak. Oke, sorry. Iya, ini Instagram aja lah. Instagram yang paling gampang lah. Banyak orang ngepost Instastory gitu kan. Iya. Post ini salah satu yang gue baca tadi, ini salah satu ini ingin menunjukkan mereka tuh nggak mau strata sosialnya tuh kalah gitu kan. Menunjukkan eksistensi mereka. Nah, itu maksud gue, eksistensinya menunjukkan mereka. eksistensi mereka. Di dunia ini mereka mau menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia pengen menunjukkan siapa dia sebenarnya, apa yang dia bisa, dan seberapa hebat dia gitu kan. Tapi biasanya itu yang mereka tunjukkan ya yang rata-rata itu ya 180 derajat dari yang sering mereka lakukan sebenarnya. Jadi kelihatannya kayak, wah gue lagi hedon nih ibaratnya nih. Karena ya cuma di satu waktu aja itu kelihatan lagi hedon. Padahal ya kalau di real life-nya misalnya kayak kehidupan sehari-hari belum tentu kita ngeliatnya kayak gitu. Orang-orang ini berlomba-lomba ingin menunjukkan Jati eksistensi dirinya mereka. di Gitu. mereka. Jatuhnya Iya, tuh Terlihat keren. ternyata jatuhnya tuh negatif karena akan mempengaruhi orang-orang lain gitu kan. Mereka akan Iya, ingin menjadi seperti mereka juga gitu, nggak mau kalah gitu Dan kan. nggak semua orang bisa menghadapi bisa berpikiran positif waktu melihat postingan-postingan yang sebenarnya sih nggak sombong gitu. Iya, Bukan sebenarnya nggak mulia, sombong. cuma kita kan nggak bisa ngontrol orang Ngontrol ya. pikiran setiap orang kan Jadi susah. kalau dari gua nih, kalau menurut gua ya Instastory ada dampak negatif dan Sosmed positif. mungkin sih Sosmed bilang lah. Tapi kita bisa lihat ke Instagram aja yang booming lah, yang booming Instagram. Kalau gue lihat ya, kalau gua ngepost
meskipun tujuannya bukan pamer, tapi di situ ada terbesit sedikit-sedikit pamer lah. Pasti dong. Pasti dong. Iya, iya. Pamer itu iya, kan iya. contoh yang tidak baik kan ya. Namanya pamer kan tidak diperbolehkan kan. Gue baca Alkitab juga nggak boleh tuh. Rohaniawan loh. Religius anjir keren. Ngapa ngomong Alkitab? Bercanda biasa. Iya sih. Jadi gini, butuh mereka ya sebenarnya meskipun mereka bilang enggak gue mau pamer, emang mau bagi cerita aja, tapi emang tujuannya pasti dari situ. Namanya ingin menunjukkan sesuatu ya. Secara nggak langsung Ingin lah, terselubung Iya, sesuatu gitu. Maksud gue buat gue ya seperti itu. Jadi emang banyak banget orang post gini dibalas gini gitu kan. Pinter-pinternya kita aja sebenarnya kalau misalnya main sosmed tuh. Jadi kayak menurut gue sih kita berusaha untuk tidak terpengaruh gitu tentang misalnya orang lagi nunjukin kehebatannya lah atau apa, ya udah gitu. Nggak apa-apa juga. Ya, Ya. emang masalah, sebenarnya kita nggak 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 apa-apa. apa-apa. Tapi kan kadang ada di Ada mana orang-orang tapi emang terpengaruh gitu sih memang. orang-orang ini tuh misalnya mereka punya power yang lebih besar di sosmed gitu kan. Seperti yang terjadi ya mbak-mbak yang itu mbak Cadel. Oh, Iya kan? Ini contoh aja nih kan. Ini contoh-contoh nyata gitu kan. Dia kan dengan jelas gitu pamer, meskipun gua tahu tujuannya itu dia emang tujuannya nyari viral gitu kan. Iya. Tapi dia menunjukkan gue bisa beli iPhone gitu kan. Banyak orang jadinya Gedek. Gede. Ini kebawa emosi jadi. bawa emosi, ngehujat gitu kan. Jadi komen tuh isu hujatan. Tapi dia malah ngebentuk orang yang emang nggak beres jadi terkenal gitu kan. Iya. Nah itu. Dampak Diberi panggung lah ibaratnya. negatifnya itu tuh. Sosmed. Sangat negatif ya di Jadi gampang gitu dah orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Gimana tuh? Kan ada orang yang emang kasarnya berkualitas berkualitas gitu loh. Emang misalnya dia mau emang artis dalam tanda kutip emang dia mengerjakan sesuatu, emang bisa sesuatu, terus Menciptakan dia- karya gitu ya. Iya, dan dia beneran terkenal ya itu bagus gitu. Cuma memang Iya. sekarang banyak fenomena-fenomena yang nggak jelas juga nih orang siapa gitu. kan Tiba-tiba iya Nggak bisa tertahankan juga sih. pengaruh influencer juga kan. Iya. Influencer tentu ada yang baik, ada juga ya makanya tadi kan jatuhnya kan kalau Mbak Cadel itu kan jatuhnya kan jadi pengaruh buruk kan. Iya, iya. Iya. Jadi pengen Memberikan stigma buruk buat Iya, buat karakter orangnya itu sendiri. betul. Orang kalau gue lihat orang jadinya dia pamer, dibahas lagi pamer gitu kan. terus serem internet juga tuh kalau misalnya sosmed komen-komen netizen itu loh. Itu menurut gue serem tau, kayak maksudnya biasanya kan kalau dulu misalnya sebelum ada, misalnya lu mau mungkin ngatain public figure siapa, kan agak susah ya. Paling cuma ngatain tuh cuma di ya udah di circle lu doang atau Iya. gimana. Kalau sekarang kan ya nggak tahu, mana orang sekarang malah bisa bikin sampai akun anon hanya untuk ngatain itu orang. Dan komennya Iya. tuh yang apa parah deh, maksudnya yang dia nggak kenal, dia nggak apa, terus bisa-bisanya dia komen kayak gitu tuh kadang serem banget. Maksudnya internet tuh seserem itu gitu loh. Iya. Pengaruh sosmed, Pengaruh internet balik lagi ke jadi gaya hidup orang kan. Jadi gaya hidup Iya. orang tuh membentuk komunitas yang buruk, komunitas hate speech gitu kan jadi ada kan. Iya. Buzzer. Buzzer ya namanya buzzer. Iya. Iya. Tapi kalau menurut gue begini sih, sebenarnya kadang-kadang kita bisa terjadi hal-hal seperti ini. Kalau menurut gue dikarenakan adanya penetrasi yang salah. Jadi maksud gue perkembangan zaman begitu cepat. Kita nggak siap. Nah, gitu ya. literasi kita tuh kurang untuk hal itu. Contoh misalkan kayak gini. Ada orang biasa aja nih, orang yang kurang berpendidikan lah, mohon maaf ya kalau ngomong kurang berpendidikan. Tapi ini kita maju, teknologi kita maju berkembang sangat cepat. Yang menciptakan orang tuh memegang sebuah handphone, sebuah smartphone yang sangat sakti ini dengan mudah gitu, dengan harga yang rendah dan sangat mudah, dan menciptakan akhirnya orang-orang hal yang kayak gini nih yang kerjanya ngata-ngatain orang di sosmed karena memang pendidikannya kurang. Kalau menurut gua gitu, baik lagi kayak gitu, literasi dia akan penggunaan sosial media itu kurang, dikasih tool yang sakti nih gua kasih nih tool yang sakti, Jadi tapi dia nggak, kaget. jadinya penggunaannya salah gitu. makanya jadi buat yang aneh-aneh. Iya. Tapi sih kalau menurut gue sih misalkan lu emang gak suka sama orang gitu kan. Kan gue kan main TikTok gitu kan. Iya. Main TikTok. Ada konten yang menurut gue gak bagus nih. Iya. Gue lihat nggak usah gue komen, langsung aja gue blok. Ngapain gue komen? Gue Bener komen sih, nggak? bener. Kalau gue komen namanya gue ngasih panggung gitu kan. Iya. Bener Gitu. juga sama kayak di Instagram gitu. Kalau Iya. misalkan nih misalkan ada teman atau orang lain
sebenarnya kayak kita bisa tahu lah mana orang yang lagi nyombong, mana yang lagi benar-benar lagi pengen Iya. menunjukkan momen dia atau karya dia gitu atau gimana ya. Kita tahu lah dia kan punya insting masing-masing. Iya. Cuman kalau menurut gua pamer nggak apa-apa, punya ini insting sendiri pengen maksud gua pengen menunjukkan momen-momen nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan juga gedek juga kan. Jadi annoying. saran kita mending diblok aja kalau misalkan lu nggak suka gitu. Iya. Daripada kita jadi ngajak berantem kan. Iya. Kalau gue sih kalau kayak gitu begitu annoying itu instastory titik-titik kan. Iya. Emang bisa di skip tapi gue gak mau skip, gue hide aja langsung gitu loh. Iya. Karena gue gak suka gue hide aja. Ya makanya kita kan di sosmed kan ada fitur block, hide, report, ya gunain aja kalau gak suka gitu loh. Iya. Nggak usah dikomen, nggak usah apa namanya. Jadi kalau kita komenin orang juga itu jadinya hate speech juga kan. Betul. Mending kita ciptakan gaya hidup yang baik lah gitu. Gaya hidup menghindar dari yang namanya kayak gitu. Gaya hidup negatif menghina orang tuh udahlah. Kita ada tindakan preventif block, hide, report, pakai aja gitu Kecuali kan. kalau mau menghina teman nggak apa-apa lah. Hina teman yang bintang 5 cuma 1 gak apa-apa. Oke. yang bintang 5-nya nggak ada nggak apa-apa. Kalau gue punya Untung gue punya Kli, Jen sama Mona, lumayan lah combo gitu kan. Teman-teman main Genshin Impact. Kita promosi oke Mihoyo. Tolong Gen. Bisa lo, ayo dong. saya butuh Redeem Primonko. redeem code-nya dong. Keluarin dong redeem code-nya. Oke lanjut ya. Lanjut dong, Nih, next lanjut, topic. kan. Nih, Tadi kan kita udah bahas positif, terus negatifnya salah satunya Speech, sosial media lah. sosial media, di dampak kehidupan buruknya kita. sosial Ya. media pada kehidupan kita. Nah, di sini kan sosial media itu juga ada tadi kita bahas Instagram kan membangun nama positif negatif ya. Kita ini ada beberapa orang yang terinfluence menjadi hidupnya lebih konsumtif. Oh iya benar. Benar nggak? Ya. Dengan keberadaan internet membuat kita menjadi orang yang sangat konsumtif. Benar nggak sih? Kita Karena bisa saking dimudahkannya kita itu. Iya. Kita bisa lihat barang apa aja gitu kan. Kita diiming-imingi 11, 12, 10, 10. Bener nggak? Iya, Iya benar betul, 99, betul. Flash sale. 88, 11 gila Iya. itu. Pokoknya semua ada sama 12. Itu promo itu. Iya. Tapi teman-teman, Iya. Kenapa coba? copot teman-teman nggak apa ya, oke. Gue improvise langsung begini. Copot dah. Nigernya nih. Niger. Ger. Gue cuma Copot. masih kepantau aja nih. Gue lagi susah lagi nanya. Produser mantap. Terus Oke, terus gimana? Kalau lu tuh ada nggak pengalaman konsumtif lu? Oh, Yang ada. membuat lu jadi kayak anjir ini harusnya nih duit ini nggak kepake, cuman jadinya gitu. Ada, kadang juga ada. Kalau misalnya kayak gue sebenarnya butuh barangnya, cuman jadinya merembet ke beli yang lainnya lagi. Oh. Misalnya kayak gue beli satu barang nih, taruhlah kita belanja di tempat online kan biasanya ada gratis ongkir gitu, Ya, gratis betul. ongkir, Cashback, minimal, cashback. cashback gitu. Iya. Dapat cashback, kalau enggak paling enggak gratis ongkir lah. Rata-rata kalau misalnya kayak di Tokped 50.000 baru dapat cashback kan. Iya. Kayak lu cuma beli 20.000 nggak dapat, akhirnya kayak beli apa lagi ya, jadi nyari-nyari lagi. Akhirnya lu beli barang-barang tuh sebenarnya nggak lu pentingin gitu Iya, kan? Nggak lu butuhkan pada sebenarnya saat nggak itu. butuh, cuma jadinya kebeli Ya udahlah. karena gue butuh gratis ongkirnya. Sebenarnya yang kayak kalau misalnya harga barangnya 25.000, ongkirnya cuma 10.000, mendingan gue tambahin ongkir 30.000 jadi. Iya. Tapi biar dari ongkir mending gue tambahin lagi dah. Mending gue tambahin yang lain lah gitu kan ya. Iya. Nggak tahu berguna apa enggak ya udah beli aja. Konsumtif ya? Konsumtif Konsumtif jadi jadinya. secara nggak langsung. Iya. Ibaratnya itu kayak produk decoy lah. Iya. Men-trigger lu supaya lu belanja lebih banyak lagi. Betul. Kalau enggak lu kayak dikasih satu produk yang memang yang nggak bakalan laku gitu. Iya. Kalau gimana Jos anjing? Oke, sebelumnya Rusak maaf dong. ada gangguan nih teman-teman. Iya. Lanjut gimana kalau lu Kalau gimana? gimana Jos? Korban gue buyar nih gara-gara cepok. Iya. Konsumtif juga konsumtif. Konsumtif gua apa ya? Gua kalau gua biasanya lebih makanan. Lebih ke makanan. Jadi kalau misalnya biasa di kantor nih jajan, pokoknya bisa dari pagi sampai sore jajan dah. Maksudnya jajannya tuh secara online? Dari atau- online pak. Karena kan gampang kayak dulu itu kan kalau lagi di kantor kan siang dikit aja orang-orang udah beli pesan misalnya kopi. Oh barengan ya. Nah, Lagi promo nih. lagi promo. Beli gitu. pokoknya bisa dari jam 1 nanti sampai jam 4 jajan doang tuh kerjaan. Gue kirain lu Gila. jajan ada Jadi tukang gua- tahu bulatnya gitu. Secara nggak langsung sebenarnya lu gak penting-penting banget sama jajan itu ya. Sebenarnya udah makan siang juga ya. Makan siang udah kenyang. Cuma ya gitu lapar mata. Jadi semuanya tuh lapar mata, lapar semuanya.
Iya juga sih. Akhirnya gue jadi beli gitu. Terus belum lagi kalau ada apa namanya di game biasanya gue kan ada yang gue mau dapetin karakter ini nih, nggak dapet kan, beli ngeluarin duit tiba-tiba. Gila. Siang-siang gue lagi kerja kan, kepikiran, wah anjir gue kayaknya bagus nih Konsumtif lu. kalau gue top up tiba-tiba terus gue nyesel anjing. Oh, Kenapa gua top up? Iya. Kalau gua sih kan top up langsung dapet. Oh itu dia. Kalau ini bagus. Bagus lah. Bagus. Pokoknya Tio, Palang, bagus. Yang lainnya jelek. Tio, Palang doang. Tapi Joshua ini pernah juga karena begitu, gue udah ngingetin. Karena kan gue udah pernah juga waktu itu kan ngegaca di game Kejadiannya lain. gue lagi sama Gilbert tuh. Nah, ngegaca di game lain gue bilang udah Joshua harganya mahal. Buat nanti aja udah lu simpan duitnya buat sesuatu yang lebih penting. Udah bisa. Terus gue diem, Iya. Dia tiba-tiba gue udah top up, gue udah gacha, gue dapetnya jelek. gue bilang juga apa? Jangan. Gue udah pengalaman. Anjing, gue bilang Jadi nih, konsumtif ya. Keluar berapa lu just main ya? perbuatan setan tuh. Ya udah. Pas itu kalau gajian tuh. Iya. Langsung pusing gue anjing. Pas itu Sangat perlu. bener-bener lah. Joshua tuh jadi Joshua no limit. Bener-bener gak ada limit. Semuanya dikejar tapi gak ada yang bagus. Kotak-kotaknya udah mirip kan? Joshua no limit anjing. Aduh. Kalau gimana, Bang? Kalau gua jadi konsumtif bener banget sih. Tapi gua lebih ke konsumtifnya ke mencari yang lebih, haus akan yang lebih. Contoh begini ya. Karena kan kita kalau di dalam internet itu kan ada fitur cookies ya namanya. Jadi itu apa namanya suatu aplikasi atau suatu website itu melihat gerak-gerik kita yang menciptakan kita tuh pengen dia memberikan informasi Ngesuges lah, iya, ngesuges. yang sesuai dengan apa yang kita cari kan. Iya. Sebagai contoh gue kayak kemarin gue pengen beli tuh niatnya tuh VGA card ya. GPU gue. Jadi itu gue pengen beli 1080 Ti. Ya kan? 1080 Ti gue cari-cari di salah satu aplikasi online. Lama-lama udah muncul kan. Gue buka Instagram, gue buka website yang lain, tiba-tiba ada muncul. Akhirnya nama lu berubah jadi apa nih aja? Berubah menjadi Gilbert. Sang RTX 3070. Ini dia. Nanti pas lagi ini ada foto-produknya. Ting ya. Lo menemani dengan 1660S aja aja. Iya, tadinya gue pengen dia 1080 Ti yo. Iya. Iya kan? Lama-lama ada sugesti kan, harganya lebih murah 2 juta doang nih, 2070. Iya kan? Gue udah cari 2070, lama-lama ada muncul lagi 3070 tuh baru kan ya? Baru banget. Tapi entah kenapa itu ada preferensi gitu loh. Iya. Gua ini yang membuat gue nih, apalagi dengan adanya reviewer di online. Betul. Yang menciptakan kita barang ini bagus, barang Betul. itu bagus. Pokoknya semua yang di review bagus. Nggak ada yang jelek. Itu yang menciptakan kita jadi sifatnya tuh jadi Akhirnya lu memutuskan untuk membeli juga. Makanya namanya sekarang Gilbert Sang RTX 3070. Membuat gue menjadi impulsif, bukan kompulsif ya, impulsif. konsumtif. Memang jadinya keren sih, cuma setelah itu lu pusing nggak atau gimana? Ya gue rada pusing sih ngeliat rekening gue ya, kayak apa ya gitu. Kayak anjing lah. Sebenarnya itu telepati dari gua sebagai produser, gua langsung push Gilbert supaya upgrade PC kan. Iya. Tapi alhamdulillah kita akhirnya dari kita membeli itu komputer kan, lu beli komputer, gue beli komputer, Danto beli komputer, akhirnya kita ada menciptakan ide baru. Semoga ide kita berjalan ya. Next. Joshua juga mengupgrade komputernya kan? Iya, akhirnya itu merembet. Itu akhirnya gue bisa bongkar komputer. Iya. Itu punya 3 tahun, udah nggak tahu isinya apa tuh komputer gue. itu mungkin karena sifatnya tuh kita lagi sosial media. Satu sombong, yang lain ikutan jadi. Ya kan? Satu pertama Tio, nunjukin komputer baru nih bos. Asik. Ini anjing panas gue nih kan anjing. Asik. Gue kurang kencang nih. Tio beli monitor baru kan anjing, komputer gue beli monitor juga anjing. Ya gue harus beli monitor, gue gak punya monitor makanya. Sebenarnya semua berawal dari Tio nih. Anjing. Mekanismenya nih. Tio, akhirnya gua nih kecanduan, akhirnya Jojo, akhirnya Danto juga. kecanduan semua. Iya. Karena Pak produser ini salah satu orang terkenal di Los Santos ya. Iya. Nah, kan Ini kameramen gua katanya udah pengen upgrade PC juga nih tahun depan katanya. itu dia. Laptopnya udah patah. Iya. Udah. Buntung, lehernya buntung. Layar buntung. Asus leher buntung. Biasa. Kalau lu kompulsif lu ini apa namanya? Sorry, kalau lu impulsif lu gimana? Konsumtif lah. Konsumtif lah. Oh, gue tadi sama ke Joshua ini makanan. Makanan ya lu makanan. Dulu wah kacau banget anjing. Ini emang Mungkin karena WFH kita lebih tertahan. bukan karena internet ini kan
karena ada internet, hidup jadi serba instan, apa aja ada kan di Benar, HP ya. gitu kan. Dimudahkan Iya. banget. Cukup dengan satu klik. Iya. Gitu, kalau nggak Gua salah. bengong buka Grab anjing. Ini dia. Bukan Tio, Uber pergi. Raja makanan online. Ini dia, raja makanan online Tio. Buka Grab. Tiba-tiba nyobain makanan aneh anjing yang belum Iya. pernah gua makan. Tio ini paling sering rekomendasi makan makanan aneh pokoknya. Lu coba aja buka di sini, itu lagi promo. Buset, gue Nah. bilang Tio tahu aja nih. Itu dia. Emang sialan tuh promo. Gojek itu mahal juga anjing. Iya. Sebenarnya buka Grab itu nggak salah. Iya. Kesalahan terbesar lu adalah saat lu buka Grab, lu buka kode promonya. Nah, Itu dia. Yang tadinya lu cuma lihat-lihat doang, jadi pengen beli. iya. Makan siang kan, tiba-tiba keluar 60.000 Nah. nasi campur. Nah, Pusing itu. Nasi pagi siang-siang keluar 60.000 kan biasanya kita makan ya 15-20 15 cukup lah. Hmm. Gitu. Ini sampai 60.000. Setelahnya itu ngantuk, kepala pusing kan, kolesterol anjing. ya udah tidur. Nggak kerja. Kayak cashbacknya misalnya diskon 30% 60.000, Iya, tapi gitu-gitu harus belanja 100.000. Ah, Yang itu. biasanya padahal ya lu makannya 30. Tapi itu kita tuh terpancing kan ya. Apaan sih? Dulu kan kayak cuman lu beli belanja 30.000 aja deh, diskonnya udah segini. Lama-lama naik nih. Naik. 70, Tapi tetap aja gitu loh. 100. Iya. Nggak belajar dari sana sama kita nggak Tapi belajar. tapi pada akhirnya gue bisa belajar gitu kan. Akhirnya gue menahan diri aja. Oke, udah bisa lu. sekarang. Bisa. Udah jarang gue mau beli online gitu. Nah, sekarang beli apa? Karena belinya beli Primogem. Tio, sang gacha. Beli Primogem. Sukses. Tadi gue baru beli lagi 80.000 ya. Udah mulai panas nih gua pulang untuk main. Ayo teman-teman. Yuk, pulang yuk. Bisa yuk, bisa. Gue udah main seharian udah capek lah nih tadi. Oke, udah capek ya. Iya. Gantian lah, gantian. Gantian lah. Baik gitu aja sih gue makanan, game juga. Tapi kalau di luar paling kadang ya gitu tiba-tiba kayak ada promo baju atau sepatu, oke nih, Oh iya. sikat gitu kan. Pokoknya lagi promo-promo apapun Iya. kita jadi sikat terus. Main Adidas gitu kan, promo kan. Abis beli pala gue pusing anjing kenapa gue beli ya gitu. Tapi sayang juga kalau nggak beli ya. Iya, kan? tapi sayang juga nggak beli gitu kan. Ya udahlah. Sebenarnya ada kayak kesempatan ada satu kesempatan tuh kayak misalnya lagi flash sale, memang harganya beneran murah dan emang produk itu Bagus gitu. produknya bagus gitu, barangnya bagus kayak Iya. misalnya flash sale kemarin teman gua ceweknya beli flash sale sepatu Nike atau Adidas gue lupa tuh 3 jutaan, flash sale jadi 1 jutaan. Beli sama kayak gitu. Gue beli harga asli 3 juta, jadi 1 jutaan anjing gitu kan. Iya. Anjing gue beli aja lah. Tapi abis itu anjing apa gue beli Tapi- gitu kan. Emang kita harus menganut paham lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah itu dia sih gue setuju sama Kalau Yesus. setidaknya walaupun kita beli nyesel tapi barang udah ada. Iya. Kalau kita nyesel nggak beli barang nggak ada. Iya. Benar sih. Bener ya? Tapi kita harus menabung lah. Kita belajar dari Sifu Yusuf. Oh itu mah pelit bukan Kikir, apa. itu kikir. Sorry. Sebut mer. Ya sorry dah kita Yusuf ya. Ini itu aja sih. Kayak cita kita sama nih. Yang terakhir ya, terakhir satu lagi. Oke. Gaya hidup yang terakhir ya. Apa tuh? Tukang nongkrong. Itu karena Tapi Lupa. pengaruh lagi deh internet lagi, Pengaruh dari sosmed, internet. sosmed lagi. Benar. Kan di mana ada aplikasi penyedia review tempat-tempat nongkrong. Layanan ya. Jadi orang pada datang, tap gitu kan. Ya nggak salah sebenarnya. Itu kan Bagus sebenarnya. experience. Informatif. Tapi kalau keseringan juga, ya nggak bagus juga aja gitu kan. Karena itu gaya hidup lah. gaya hidup itu harus stabil. Gitu. Memang kalau menurut gua gaya hidup pola orang milenial ini sudah berubah. Oh, jadi kalau orang zaman dulu pola hidupnya mendingan kita menabung untuk hal yang tidak jaga-jaga Iya. sesuatu. Kalau orang milenial sekarang lebih kayak lu keluarin aja gitu. Maksudnya lu spend money aja nggak apa-apa untuk sesuatu yang lu suka gitu. Ya, gue juga, Lebih kayak gue gitu. juga begitu sih mikirnya sekarang sih. Tapi Iya, berusaha menahan gitu. Nah itu yang menciptakan jadi kayak contoh nih ya kayak misalkan nongkrong lah mau ya, dimanapun gitu maupun tempatnya murah atau mahal tapi karena generasi kita lebih sering untuk berbicara berekspresi ya kan yang membuat kita akhirnya lebih sering keluar menghabiskan alias uang. generasi bacot gitu kan. Bacot mulai nih. Sorry deh. Bacot banyak kerja nol. Oh, mungkin mikirnya gini juga kali ya. Orang kerja gitu kan. Ya santai lah, bulan depan gue juga gajian. Iya itu Itu juga itu tuh bahaya tuh. Bahaya. itu pola pikir Bisa itu. menjerumuskan itu. Iya. Kayak gitu sih ya. Itu yang terjadi pada lu sekarang Joshua ya Apa? ini tadi Enggak sih. yang nanti lo bulan depan gajian Oh enggak. Gua udah menahan gua. yakin Yakin. oke Gua udah ngajarin jajan. Gue tadi barusan jajan kan? Jajan apa gua? Jajan ini. komputer Iya.
Oh iya. Tapi itu untuk kepentingan. Untuk kepentingan WFH gua. Oh, oke. Gua WFH nih, gua harus Iya. membuat Membuat komputer gua tuh baik gitu keadaannya. gimana caranya gue WFH tapi tetap bisa main game. Iya, tapi kalau di Discord nih, Gua kerja tuh. tapi kalau di Discord nih, Joshua bukan WFH, playing Genshin Impact. Itu dia. Itu dia. Itu sebenarnya Kan gua nggak ada tulisannya kan WFH working from home gitu kan. Playing Genshin Impact. Playing itu Genshin. sebenarnya working from itu tulisannya doang. Nggak ada tuh tulisannya. Gua lagi alt tab itu tag gitu. Nggak ada tuh open website apa atau lagi open word gitu nggak Ya ada. namanya juga dinamika hidup lah ya. Dinamika hidup. Harus gitu aja kali ya. Ya kurang-kurangin lah kalau nongkrong ya. Jangan terlalu sering. Apalagi pas corona lagi ya teman-teman. Iya. Jangan sebenarnya social distancing kita. Kita kalau gini udah tes tadi ya. Kita udah tes, kita udah rapid tuh sebenarnya tadi. Iya. Belum Oke, tutup. semua disediakan. Oke, rapid itu begini, gue tadi bikin. Udah bisa Nah, selesai. Oke, sebelum tutup kira-kira saran atau ini buat Oke, saran dari gua. Yang pertama dari gua ya, yang penting kita di generasi Indonesia, terutama Indonesia ya, kayak luar sih nggak setoksik ini sih ya. Generasi kita itu sosial media toksik banget. Kalau bisa buat teman-teman hindarilah segala sesuatu yang Gunakan menciptakan sosmed dengan baik. Iya. Benar. jadi hate speech itu tuh paling jelek. Gue udah lihat banget nih beberapa bulan terakhir ini orang Indonesia omongannya jaringnya tuh makin terkontrol. Iya. Jadi memang harus di udah pepatah udah berubah ya. Dari mulutmu harimau menjadi jempolmu lah harimau. Iya. Hati-hati Anda kena UIT. Ya. Pasal karet. Coba langsung lanjut. Ada nggak tips and trik lagi? Kita harus Saran. Saran? Iya, kita harus hidup dengan bijak dalam mengatur keuangan. Itu Cara saran. ngatur keuangan. Betul. Karena semuanya serba instan, serba gampang. Serba mudah. Apalagi kita yang baru-baru kerja nih kan, baru Iya. punya duit kan, terus udah mau bisa menghambur-hamburkan uang. Iya, nggak punya tanggungan, bingung mau ngapain kan? Hmm. Duit itu buat apa ya? Jadi harus di manage keuangan dengan baik. Ya, mungkin kita mau nabung, kita investasi, tapi kita juga jangan lupa senang-senang juga. Iya, Jadi tetap diatur lah, diatur. Betul. Jangan senang-senang terus. Kuncinya pengatur lah ya. Iya. Oke. Pak produser yang hidup dari zaman perang Vietnam. Kalau saya udah rintangannya udah banyak banget. Ah, ini dia nih. Gue suka nih, ayo dong. Cuma persingkat aja Pak, karena mungkin akan durasi Pak. Nanti kita cut lah. Habis ini kita sesi curhat. Terus, Gimana Pak produser? Ya kalau sekarang ya mumpung kebanyakan orang kan WFH, ya, lebih ke memperbaiki diri lah. Memperbaiki kualitas hidup, upgrading skill ibaratnya. upgrade your skill ya. Iya, keahlian apa yang kita nggak punya ya kita sekarang internet luas lah. Apa ya, potensi yang kita punya itu kayak gimana kita tinggal cari pakai jari kita tinggal cari apa kita pikirin apa yang kita renungin apa yang pengen kita lakukan ya udah tinggal cari referensinya. Dan harus dilakukan. Iya. Dan harus dilakukan sama kayak kita gini ya. Kita cita-cita kayak pengen, kita kan lagi pas itu lagi PSBB ya, lagi corona, kita bingung. Awal-awal corona. Awal-awal corona kita bingung mau ngapain, akhirnya kita bikin produktif kayak gini kan. Lumayan lah, walaupun viewernya cuma 11. 11. Tapi Sebentar lagi 11 juta. kita doain 11 juta. Amin. Tahun depan PT 1 Bros. juta subscriber. Iya, PT Yombros. Oke, kalau dari gua terima kasih kalau udah mau nonton, sampai jumpa. Nggak ngasih saran loh. Enggak usah. Enggak usah ada saran. Pokoknya nontonnya udah seneng gua. Subscribe. 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 Brap.